Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di acara ibadah keluarga di pagi hari ini. Semua sehat di Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan katakan, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Haleluya. Allah kita yang datang adalah Allah yang tidak akan berdiam diri. Kita akan mempersiapkan hati kita, segenap pikiran kita dengan satu pujian, satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu Tuhan, biarlah ini menjadi seruan hati kita, bahwa hanya satu hal yang kita rindukan dalam hidup ini, yaitu tinggal diam dalam rumah Tuhan untuk menikmati bait-Nya Tuhan, untuk menikmati kehadiran Allah, untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati. Lebih baik satu hari diam di rumah-Mu ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan
dan menikmati Tuhan. Nikmati maka murahan-Mu. Arahkanlah hatimu, arahkanlah segenap pikiranmu dan jiwamu kepada Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia kepada setiap kita sampai selama-lamanya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketika yang esa. Haleluya, haleluya, kebijakannya yang besar. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan katakan, dengarkah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Tuhan Allah hendak bersaksi kepada setiap kita. Tuhan Allah hendak berkarya di tengah-tengah kita. Tuhan Allah hendak menyaksikan isi hatinya kepada setiap kita. Oleh karena itu mari kita terus memuji menyembah Tuhan dengan satu pujian semusim. Kita yakin dan percaya Tuhan terus pelihara kita. Tuhan terus berkarya pada setiap kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun musim terus berganti, sekalipun musim terus berlalu, Tuhan Allah itu setia dan tak pernah layu dalam setiap hidup kita. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan yang begitu setia kepada setiap kita, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita sekalipun musim selalu berganti, Dia tetap setia kepada setiap kita. Dia kasihnya selalu baru dalam hidup kita. Dan Tuhan yang mengasihi kita, yang kasihnya selalu baru, yang selalu segar dalam hidup kita. Itu Tuhan yang memberikan perintah kepada setiap kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu dan Saudara, sungguh-sungguh sangat sederhana. Perintah Tuhan indah. Jikalau ini kita kerjakan dengan baik, saudaraku, keluarga aman, tentram, damai, persekutuan lancar semuanya, tidak ada masalah. Tetapi yang sering kali menjadi persoalan adalah kita tidak melakukannya dengan sebenarnya, sehingga persoalan demi persoalan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mengakui setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita, bahkan setiap kelemahan hidup kita, sehingga segala sesuatu yang tidak kita sadari, kita telah berbuat dosa. Sabda Tuhan katakan, jikalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tiada. Dengan rendah hati, mari kita datang kepada Tuhan dalam mari kita. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang maha besar, maha kuasa. Engkau Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dalam kekudusan-Mu, Engkau memimpin, Engkau menyertai. Tetapi ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang penuh kasih dan penuh kemurahan serta pengampun. Oleh karena ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu datang kepada Tuhan. Kami mengakui bahwa kami telah berbuat dosa kepada Tuhan. Seringkali Tuhan, hidup kami mengecewakan hati-Mu. Seringkali kami memberontak kepada Engkau. Seringkali kami kurang percaya kepada Tuhan. Sering Tuhan kami melawan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami, ampunilah setiap dosa kami, ampunilah setiap pemberontakan kami, ampunilah setiap ketidakpercayaan kami, bahkan Tuhan setiap kelemahan-kelemahan hidup kami, sehingga kami jatuh dalam dosa. Bapa surgawi, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang penuh kasih dan anugerah, penuh pengampunan, mengampuni setiap dosa kami melalui kuasa darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jalan-jalan-Mu Tuhan, belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya saja Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri api karya-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapannya, karena Allah itu setia dan adil, sehingga Ia berkenan mengampuni dosa kita dan kita semua beroleh anugerahnya. Itu semua oleh sebab iman dan bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu layaklah bagi setiap kita untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Allah yang tiada terkira. Amin.
bukan dengan kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau serahkan ibadah kita di pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang pimpin kita semuanya. Sekalipun kita saat ini beribadah di rumah kita masing-masing, kita yakin dan percaya bahwa Allah hadir di tempat saudara, Allah memimpin saudara, Allah memberkati saudara. Oleh karena itu, terus fokuskan diri saudara kepada Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita menserahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dalam doa. Mari kita Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik buat setiap kami. Pimpinanmu, penyertaanmu senantiasa boleh kami rasakan hari lepas hari sampai hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan, atas setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan selain Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Hamba-Mu menyerahkan untuk Ibu Endang Pujiati yang saat ini positif COVID, yang ada di rumah sakit Marti Dahayu. Kiranya Engkau jamah, kiranya Engkau berikan kesembuhan, kiranya Engkau memulihkan kembali. Hingga Ibu Endang Pujiati, ia boleh sembuh kembali, ia boleh merasakan kuasa Tuhan, ia boleh merasakan pertolongan Tuhan, dan semuanya itu boleh mengubah jalan hidupnya dan keluarganya. Kami mau serahkan dia sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pemulihan. Kami serahkan untuk Ibu Karmiati, kami serahkan juga Tuhan untuk Ibu Endang, Pak Armanto. Kami juga serahkan Tuhan untuk Mbah Mat yang usia lanjut, Pak Arianto yang mengalami kelemahan tubuh. Sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tidak tangan Allah yang penuh kuasa, terlebih juga penuh kasih itu akan menolong mereka, memberikan kekuatan yang baru buat mereka, memberikan penghiburan, memberikan sukacita buat mereka semuanya. Bapak Surgawi, kami juga serahkan untuk mbah-mbah kami di usia yang sudah tua. Kiranya Engkau terus memimpin, kiranya Engkau terus memberkati, kiranya Engkau terus pelihara mereka semuanya. Sehingga Tuhan, di masa-masa tuanya mereka sungguh merasakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tiada pernah meninggalkannya. Engkau Allah yang penuh kasih setia, boleh dirasakan buat mereka semuanya. Bapak Surgawi, kami juga menserahkan Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan, GITJ Kopain, dan karangannya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang tersebar di seluruh wilayah Kudus, Demak, dan juga yang ada di Kalimantan, yang ada juga di Malaysia. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memimpin keluarga mereka semuanya. Jangan biarkan ada keretakan sekalipun saat ini masa-masa sulit. Tetapi biarlah ya Tuhan, seluruh kehidupan anak-anakmu, keluarga anak-anakmu senantiasa ada dalam kuasa damai sejahtera-Mu ya Tuhan.
Bapa Surgawi, kami serahkan Tuhan untuk setiap pekerjaan mereka. Apapun yang saat ini dikerjakannya, kiranya Tuhan buat berhasil. Ya, setiap anak-anakmu senantiasa boleh hidup dalam kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga serahkan untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan dari PAUD, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam sistem pembelajaran yang baru ini, kiranya Engkau terus menolong, kiranya Engkau terus memimpin, kiranya Engkau terus memberikan kemampuan buat mereka semuanya. Hingga ya Tuhan, sekalipun pengawasan kurang, tetapi biarlah mereka sungguh-sungguh boleh bertanggung jawab terhadap sekolah mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui mereka semua. Setiap kebutuhannya, kiranya Engkau yang mencukupkannya. Bapak Surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk setiap anak yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau buka jalan buat mereka. Bapak Surgawi, kami serahkan gerejamu GTC Kopen sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memimpin, Engkau terus memberkati gerejamu yang sampai saat ini Tuhan, kami belum bisa membuka pintu gereja karena COVID-19 yang terus merajalela di kota kami. Kami serahkan sepenuhnya, ialah ya Tuhan, melalui ibadah-ibadah online yang boleh kami kerjakan. Semuanya itu boleh menumbuh kembangkan iman kami, keyakinan kami, dan biarlah nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Bapak Surgawi, kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi, semuanya itu senantiasa ada kuasa Tuhan di balik itu semua. Bapak Surgawi, kami serahkan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, kiranya Engkau terus memimpin bangsa kami, dari presiden yang memimpin bangsa ini yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk terus berkarya untuk bangsa ini, wakil presiden, para menterinya, bupati, wali kota, camat, lurah, gubernur, dan juga pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. Kiranya Engkau memimpin mereka semuanya, berikan kemampuan buat mereka semuanya. Biarlah ya Tuhan, di masa-masa sulit ini mereka tidak saling menyalahkan, tetapi mereka sungguh-sungguh bersatu hati untuk memecahkan setiap persoalan-persoalan besar bangsa ini, sehingga segala sesuatu persoalan bisa diatasi dengan baik, dan rakyat Indonesia boleh merasakan kedamaian, boleh merasakan ketentraman, boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kelimpahan hidup di Nusantara ini. Bapak Surgawi, kami serahkan juga para politikus, biarlah tidak selalu memperkeruh kondisi keamanan bangsa ini, tetapi biarlah mereka juga terus bekerja bagi bangsa ini. Hamba serahkan Tuhan kota kami, kota Kudus, kota Demak, Kalimantan, dan juga Malaysia, di mana Tuhan telah tempatkan kami. Kiranya Engkau memimpin, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga Tuhan, di mana berkat Tuhan dicurahkan buat kami, berkat itu juga mengalir atas kota-kota kami, sehingga damai sejahtera-Mu boleh dirasakan oleh setiap orang, di mana mereka bisa melihat kuasa Yesus yang hidup di tengah-tengah kota-kota kami. Bapak Surgawi, kami serahkan Tuhan ibadah kami di tengah-tengah keluarga ini. Kiranya Engkau memimpin, kiranya Engkau menyertai, terlebih kiranya Engkau memberkati. Bapak Surgawi, berkuasalah dan berkatilah ibadah keluarga di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami pertaruhkan ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 1 minggu sudah Tuhan telah memimpin kita, 1 minggu sudah Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah memberikan keselamatan buat setiap kita, Tuhan pelihara kita. Oleh karena itu marilah kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan kita iringi dengan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu,
Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Kita menyerahkan persembahan kita ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bila Tuhan memberkatinya dan menyucikannya sehingga bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan dengan penuh sukacita ini. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau menyucikannya dan Engkau memberkatinya. Sehingga setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan bisa dipakai untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu, kiranya Engkau memimpin hidupnya, kiranya Engkau memimpin keluarganya, kiranya Engkau memimpin setiap pekerjaannya. Ialah seluruh umat-Mu senantiasa hidup dalam damai dan sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup Yesus Kristus, hamba menyerahkan persembahan ini dan umat Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Tuhan. Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membuat perkumpulan itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan perkumpulan. Seperti misalnya ketika anak-anak muda itu pengen, yuk kita mendirikan tim futsal, seperti dulu kita punya tim futsal, ya itu. Tapi segerajakan, karena apa? Waktu mendirikan mudah sekali, yuk kita dirikan yuk tim futsal. Oke, semuanya jalan. Tetapi satu demi satu mereteli, pada akhirnya bubar. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar bagaimana sih memelihara kesatuan roh dalam hidup kita, yang terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16, Ibu Endang akan bacakan bagi setiap kita. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu semua rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat ini, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia.
Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam Kristus, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu dengan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, minta pimpinan penyertaannya. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami, Engkau menguasai kami. Berikan hikmat, kemampuan buat setiap kami untuk memahami isi hati Tuhan yang saat ini kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti di atas, membuat perkumpulan jauh lebih mudah daripada mempertahankannya. Dan di sini sabda Tuhan itu dengan satu tema memelihara kesatuan roh. Kesatuan itu berarti suatu perkumpulan, suatu komunitas, suatu persekutuan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya di dalam persekutuan itu disatukan banyak sifat, banyak karakter di dalamnya. Ada yang rendah hati, ada yang sombong. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Disatukan dalam satu wadah. Tentunya tidak mudah untuk mengikat mereka menjadi suatu kekuatan besar, menjadi kekuatan dahsyat yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana supaya kesatuan itu boleh terpelihara dengan baik? Supaya persekutuan itu boleh berjalan dengan baik? Supaya setiap hal yang kita kerjakan itu punya kuasa yang luar biasa. Yang pertama saudara, hiduplah sesuai dengan panggilanmu sebagai orang-orang percaya. Hiduplah sesuai dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Seperti ketika kita mendirikan suatu organisasi, ketika setiap pribadi itu berpijak pada visi dan misi organisasi yang didirikan itu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Persekutuan kita, gereja kita, itu akan berjalan dengan baik ketika kita itu sanggup memelihara yang namanya persekutuan itu. Caranya gimana? Hiduplah sesuai panggilan sebagai orang percaya. Lah, panggilan kita sebagai orang percaya itu apa? Rendah hati. Hiduplah dengan rendah hati dalam suatu kesatuan, dalam suatu perkumpulan, dalam suatu persekutuan, dalam suatu gereja Tuhan. Tidak pernah akan terjadi suatu pekerjaan besar
ketika anggota-anggotanya itu tidak memiliki kerendahan hati. Tinggal tunggu waktu, saudara. Ketika anggota-anggotanya egois, ketika anggota-anggotanya itu saling mementingkan dirinya sendiri, ketika anggotanya itu menyombongkan diri, maka tinggal tunggu waktu, akan berakhir. Tetapi saudaraku, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya apa? Supaya setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya itu memenuhi panggilannya, yaitu hidup dengan rendah hati. Jikalau masing-masing pribadi, jikalau masing-masing umat, jikalau masing-masing jemaat memiliki kerendahan hati, saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa dipastikan bahwa persekutuan, perkumpulan, organisasi, gereja Tuhan akan berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuannya. Tetapi ketika kita saling mementingkan diri sendiri, bubar, selesai. Kan Bapak Ibu yang Tuhan, orang yang rendah hati itu orang yang bisa menghargai orang lain. Orang yang rendah hati itu orang yang bisa memahami orang lain, menghargai setiap karya-karyanya, menghargai setiap kemampuan dia, toleransinya tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang di sini, di dalam persekutuan kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, tidak sombong, tidak berkata aku yang paling hebat, aku yang luar biasa, tidak. Tetapi setiap kita saling membungkukkan diri kita, memberikan salam hormat kepada yang lainnya, satu yang lain, mengakui bahwa saudaranya, sahabatnya hebat, luar biasa. Lalu saudaraku yang Tuhan, hidup sesuai panggilan kita sebagai orang percaya itu apa? Yang kedua di sini katakan lemah lembut, saudara. Jadi suatu persekutuan, suatu kesatuan itu akan berjalan dengan baik. Satu anggota yang lain, yang satu dengan yang lainnya itu akan bisa enjoy, akan bisa bersuka cita ketika setiap anggotanya itu lemah lembut. Tidak bicara asal bicara, asbun saja. Tidak bicara dengan kasar, tidak bicara dengan keras, tetapi dengan kelemah lembutan, menyikapi segala sesuatu, menyikapi segala persoalan, tidak dengan kata-kata kasar, tetapi dengan kata-kata yang lemah lembut, tidak menusuk hati, tetapi bisa membuka hati seseorang. Oleh karena itu Bapak Ibu dengan dikasih Tuhan, dalam setiap organisasi dibutuhkan orang-orang yang lemah lembut. Kita tahu saudara, setiap kita punya karakter masing-masing. Ada yang bicaranya bla-blaan, ada yang bicaranya to the point, tapi ada bicaranya muter-muter. Tetapi yang dituntut oleh Rasul Paulus, apapun karaktermu, tetapi milikilah lemah lembut. Milikilah hati yang lemah lembut terhadap setiap orang, setiap anggota. Ketika di rumah mungkin juga demikian. Suatu rumah tangga akan baik ketika kita itu lemah lembut. Ketika segala sesuatu kita kerjakan dengan lemah lembut, maka semuanya itu akan baik. Persoalan yang besar sekalipun ketika kita kerjakan, ketika kita tanggapi dengan lemah lembut, itu akan menjadi ringan, tidak menjadi besar. Tetapi ketika kita tidak memiliki kelemah lembutan, sekecil apapun masalahnya menjadi besar. Oleh karena itu kita harus membangun hidup dalam persekutuan, dalam kesatuan itu memiliki hati yang lemah lembut. Dan karakter Kristen selanjutnya itu dikatakan sabar. Loh, luar biasa. Ditutup dengan kesabaran, saudara. Jadi kita
tidak boleh sombong, kita tidak boleh egois, kita tidak boleh mau menang sendiri, tetapi kita harus lemah lembut dan ditutup dengan sabar. Sabar itu cukup sulit sebenarnya. Karena apa? Karena dibutuhkan energi yang besar untuk kita bisa sabar, apalagi terhadap masalah-masalah yang mungkin merendahkan kita, yang mungkin menghina kita, yang mungkin menyepelekan kita. Untuk kita bisa bersabar itu membutuhkan energi yang luar biasa. Tetapi menjadi mudah ketika saudara minta pimpinannya. Karena sabar itu akan menyelesaikan banyak hal, saudara. Ketika ada orang ngamuk-ngamuk, kita diam aja. Ya, biarkan saja. Kita sabar, gak membalas ocehan-ocehannya itu. Sehingga apa? Selesai. Ya. Karena apa? Gak ditanggapi dengan galak juga. Tetapi ketika satu kata kita tanggapi dengan satu kata atau dua kata, terjadi perang. Pecahlah suatu organisasi. Pecahlah suatu kesatuan. Di sini saudaraku, kesabaran dituntut oleh Tuhan kepada setiap kita. Untuk kita bisa mampu memelihara kesatuan di dalam Tuhan. Kesatuan dalam persekutuan itu. Kesatuan gereja kita itu dibutuhkan suatu kesabaran yang tinggi. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saudaraku, yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa memelihara kesatuan roh. Bagaimana kita bisa memelihara persekutuan kita, bagaimana kita bisa memelihara keluarga kita, bahkan bagaimana kita bisa memelihara gereja kita. Yang kedua, ingatlah bahwa setiap karunia itu diberikan oleh Tuhan Allah yang sama, Tuhan Allah yang satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, sehingga apa? Ketika kita memahami bahwa yang memberikan itu Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, Tuhan yang telah menunjukkan kasih setianya, Tuhan yang telah turun ke dalam dunia orang mati, Tuhan yang telah melepaskan setiap dosa kita, dan Tuhan yang memberikan rohnya kepada setiap kita, yang memberikan masing-masing kepada setiap karunia itu sesuai dengan kadar yang dipandang oleh Allah. Maka kita tidak bisa menyombongkan diri, saudara. Kita tidak bisa berkata, waduh, karuniaku lebih hebat daripada karuniamu. Doaku lebih berkuasa daripada doamu. Enggak, saudara. Karena kita tahu, kita sadar bahwa setiap karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing kita itu sudah diukur oleh Dia, sudah diperhitungkan oleh Dia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita perlu memahami bahwa setiap karunia itu yang diberikan oleh Tuhan yang sama itu adalah untuk hormat dan kemuliaannya, untuk setiap pekerjaannya, untuk kerajaannya. Oleh karena itu, saudaraku, kita tidak boleh sombong. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta tidak boleh sombong. Wah, saya dikasih karunia sebagai gembala, saya berkhotbah setiap minggu, saya melayani Tuhan di sana sini. Enggak. Saya tetap harus memahami bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada saya itu adalah bagian kecil dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan diisi oleh saudara-saudara yang lainnya, sehingga pekerjaan Tuhan menjadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini yang perlu kita pahami. Jadi kita tidak boleh saling caci, saling merendahkan atas karunia yang diberikan Tuhan pada masing-masing kita. Tetapi kita harus bersyukur setiap karunia yang diberikan Tuhan pada setiap kita. Ada yang dikaruniai untuk berdoa, nggak kelihatan, saudara. Tapi ketika hamba Tuhannya berkhotbah, dia ada di belakang, lalu dia berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Supaya apa? Supaya hamba Tuhannya ditopang oleh Allah,
kuasanya dinyatakan, sehingga apa? Sehingga pekerjaan Tuhan boleh nyata. Mujizat-mujizat boleh dinyatakan. Ada yang dikasih karunia untuk apa? Untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Karena apa? Karena ketika dikunjungi itu sudah senang, bahagia sekali, katakannya menghibur, senyumannya luar biasa, membangkitkan, loh. Jadi mungkin itu pekerjaan yang mungkin dipandang, waduh, nggak ada apa-apanya. Tetapi saudaraku, tanpa mereka kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tanpa itu semua kita nggak bisa. Tuhan mau setiap kita itu bersyukur atas setiap karunia yang diberikan kepada setiap kita. Biar setiap karunia yang diberikan kepada setiap kita, di sini dikatakan ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada penginjil, ada gembala, macam-macam, saudara. Tapi semuanya itu untuk dikerjakan secara optimal. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sadari bahwa setiap karunia itu adalah kasih karunia dari Allah semata, dari Tuhan yang sama. Tidak mungkin Tuhan itu tidak adil kepada setiap kita. Tuhan adil kepada setiap kita. Tuhan mengerti setiap kemampuan kita. Tuhan mengerti apa yang bisa kita kerjakan, dan itu yang Tuhan beri buat setiap kita. Oleh karena itu, syukurilah. Ketika kita bisa memanfaatkan setiap karunia dengan baik, maka kesatuan roh akan terpelihara dengan baik. Itu yang kedua. Yang terakhir, saudaraku, untuk kita bisa memelihara kesatuan roh, kita harus sadar bahwa setiap karunia yang diberikan kepada setiap kita itu adalah untuk menyempurnakan tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di bagian ayat yang terakhir dikatakan di sini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Saudaraku, jelas sekali kalau kita baca, setiap karunia yang diberikan kepada setiap kita berbeda satu dengan yang lain, tidak bisa kita perdebatkan. Itu bertujuan untuk menyempurnakan tubuh Kristus. Tidak mungkin, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita itu tidak ada tangannya. Bagaimana kalau kita tidak ada tangannya? Tidak mungkin kita tidak pakai kaki. Bagaimana kalau kita tidak ada kakinya? Tubuh ini menjadi sempurna ketika ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, Anda yang di dalam. Semuanya menjadi sempurna. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan baik. Dan akan indah. Gereja Tuhan, setiap persekutuan, setiap perkumpulan, bahkan setiap rumah tangga Kristen akan menjadi indah ketika setiap anggota itu menggunakan setiap karunia itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan tugas panggilannya. Seperti di sini, yang musik terus mengembangkan musiknya, yang IT terus mengembangkan IT, yang singer terus mengembangkan suara, dan yang melayani firman terus berusaha bagaimana menampilkan, membeberkan firman yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita masing-masing itu melakukan pekerjaan kita, maka tidak ada yang tersinggung, saudara. Dan sampai Pak Tris ngambil gitar lalu gitari, ya. Pak Yono pelunga-pelunga, lu aku kan ngopo Pak Tris? Wah, gitar ngalor gitu kok malah mbok pegang gitu kan. Loh gitu kan. Nanti timbul keretaan. Tetapi ketika Patris ya urusannya ya itu terus pegang itu, bagaimana tampilannya semakin baik, bagaimana suaranya semakin luar biasa, gambarnya semakin indah,
Itu pekerjaannya. Pak Yono bagaimana? Ya. Musiknya itu semakin menarik. Itu yang terus harus kita kembangkan. Kita tidak bisa ambil sana sini. Ya. Setiap karunia yang diberikan kepada setiap itu bertujuan untuk menyempurnakan tugas. Setiap kita dipanggil untuk menjadi, menampilkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Yang biasa berdoa-berdoalah. Yang biasa kunjungan-kunjunganlah. Yang biasa menyanyi-menyanyilah. Yang biasa musik-musiklah. Dengan begitu maka pekerjaan Tuhan akan indah, akan menarik, dan sedap juga. Sehingga banyak orang akan kagum. Inilah hidup orang Kristen. Inilah hidup anak-anak Tuhan. Tidak ada kesombongan, adanya kerendahan hati, sabar, tidak ada kata-kata kasar. Tidak saling ambil, tetapi saling mendukung satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas sabda Tuhan yang boleh kami renungkan di kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa bila sabda Tuhan senantiasa boleh bertumbuh dan mengerjakan di dalam setiap hati anak-anak semuanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad kita akan mengakui iman kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga di kesempatan pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat
indah rencanamu. Arahkanlah hatimu, pikiranmu dan jiwamu kepada Tuhan. Dan kita akhiri ibadah keluarga pada pagi hari ini dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati hidupmu. Tuhan Allah memberkati anak-anakmu, cucu-cucumu semuanya. Tuhan Allah memberkati setiap pekerjaanmu dan mengisi penuh lumbung-lumbung. Karena damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan daripada Roh Kudus memimpin, menyertai dalam setiap hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku dan memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semuanya untuk terus mengikuti ibadah online kita di pagi hari ini. Terus semangat, sekalipun kita harus ibadah dalam keluarga kita masing-masing. Pesan saya, terus jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekalipun saat ini corona sudah mulai reda, tetapi tetap berhati-hati, tetap waspada supaya tidak besar lagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.